hampir semua unsur dari penulisan 5W1H itu udah memenuhi di. Ini melibatkan bank media. Halo Bu. Kalau saat ini saya bilang nggak bisa. Kalau sekarang Bu, Foundation melihat media sebagai mitra. Mitra dalam apa? Berbagi praktik baik. Berbagi praktik baik sudah banyak yang terjadi di sekolah. Bapak Ibu, pelatihan ini hanya dua provinsi dari 5 provinsi. Jadi terpilih. Pendidikan gratis, semuanya nggak boleh ada pungutan. Yang beliau lakukan tidak bertentangan dengan itu, tapi beliau ajak orang tua untuk berpikir bersama, mulai dari perencanaan, diajak ngomong, pelaksanaannya juga bareng-bareng, dievaluasi. Baik, sudah. Yuk sekarang di rumah. Kalau sudah diapakan? Ini saya masih bocorannya ya. Kalau umum dari tulisan yang teman-teman kirim, ya, yang pertama tidak memiliki nilai berita. Nah, nanti kita belajar bersama apa sih yang dimaksud dengan nilai berita. Terus yang kedua, ini juga yang kadang kurang diperhatikan, isinya tidak bermanfaat buat pembaca. Ya, dari perspektif kita, waktu kita nulis, kita merasa itu akan bermanfaat, tetapi pada saat orang baca, mungkin orang malas bacanya, ya kan? Nah, ini kita akan belajar bagaimana caranya kalau supaya isinya itu benar-benar dibutuhkan oleh pembaca. Lanjut. Nah, ini hanya bermanfaat untuk brand sekolah atau kampus. Kalau berita yang terkait itu kita naikin jam layarnya udah malam, di atas jam 10, jam 11, ya kan? Seperti itu. Karena ya itu memang tinggal kita bacanya ini. Dan saya tidak ada yang di sini karena di sini berdiri semua dan nggak akan bikin tulisan tentang itu kan Bapak Ibu. Oke, lanjut. Apa sih yang dimaksud? Nah, ini yang pertama faktual ya. Nilai berita yang baru, jadi kebaruan. Bapak Ibu bisa ambil yang lagi tren saat ini apa? Ya kan mungkin bisa dikaitkan contohnya dengan pemilihan kabinet, ya kan? Jadi maksudnya punya ide-ide tentang pendidikan, kebakaran hutan dan lahan, ya kan? Terus ada praktik baik anak-anak bikin kampanye 1 orang 1 pohon, ya kan, dikaitkan ke kabut asap, pembakaran hutan, bisa dimasukin lewat situ. Itu juga menarik dan punya nilai berita. Sampai ke Jakarta, ya kan? Jadi kalau ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menarik, nah ini biasanya cerita-cerita yang masih ada kaitannya dengan yang berikutnya itu nanti human interest, ya kan? Mungkin ada kegiatan yang saya lihat menarik di situ, bagaimana ternyata sekolah itu misalnya itu kan sesuatu yang Jakarta nggak tahu, dan itu bisa dijadikan inspirasi. Oh ya udah, kalau itu nanti sekolah-sekolah bisa bikin usaha entrepreneurship apa gitu, ya kan? Tapi itu udah dilakukan oleh teman-teman SMP dan di sini, dan itu suatu yang luar biasa. Masyarakat dengan sekolah, dengan lingkungan, ya kan, jadi punya nilai berita. Lanjut Mas. Nah, ini kita udah masuk kedua ya. Kenapa rilis berita saya tidak dibaca orang? Ya, lanjut. Nah ini dia yang tadi saya bilang di awal. Jangan bikin tulisan, jangan bikin iklan yang kita sendiri bacanya bosan ya, boring ya. Seperti itu, menarik banget seperti itu ya. Oke, kalau ada pertanyaan mau Bapak Ibu yang silakan, ya langsung aja silakan. Mas, aku ada yang mau ditanya. Oke, lanjut. Nah, jadi persoalan sebenarnya bukan pada tulisan Bapak Ibu ya. Tulisan Bapak Ibu saya lihat yang sudah berkumpul keren-keren banget ya kan, sesuatu yang bisa menginspirasi, sesuatu yang punya nilai berita, sesuatu yang informasi yang kalau dibagikan itu akan bisa menular satu sama lain. Mau Mas judul yang menggunakan kata jin itu tadi, dan ada kata-kata sedikit itu agak ragu karena takutnya dia mau istri suami pokoknya nanti dulu lah, dan pakai WA dulu nih misalnya ya kan. Oke, nah kalau pagi yang dicek apa dulu Bapak Ibu? Handphone lagi, nah itu mau jawaban tidak terbatalkan ya. Nah, karena sekarang memang generasinya saat ini ya ini gitu ya, bukan hanya orang Indonesia. Nah ini saya mau kasih sedikit gambaran pembaca kita atau yang tadi kita mau tuju itu sasarannya ada di mana sih? Ini survei 2017, pastinya angkanya akan bertambah di tahun 2019. Bagaimana bikin berapa kalimat dalam tulisan itu akan berbeda Bapak Ibu antara ketika buka di laptop
sama buka di handphone. Nah itu nanti ada tipsnya, ada triknya juga gimana orang melihat bacanya itu enak kayak gitu kan. Karena kadang sering kita lihat begitu buka portal berita, wah ini panjang banget, capek bacanya, jadi males kan, tinggal scroll seperti itu. Ada tipsnya nanti, tapi yang penting kita paham dulu ya. Akan yang dulu. Jadi kalau misalnya bapak ibu punya foto yang bagus, mainnya dengan foto. Teks itu nggak usah terlalu penting, ya. Jadi caption itu cuma gambaran penting. Begitu orang lihat fotonya, di bawah ada captionnya. Itu yang punya nilai penting. Sebaliknya, kalau bapak ibu mau pentingkan tulisannya, ya fotonya biasa aja. Jangan terlalu yang eye-catching atau mengundang seperti itu, ya. Jadi bisa dimainkan di situ. Kalau bapak ibu, kemarin saya lihat foto bapak ibu tuh luar biasa kan, karena misalnya juga ngajarin juga kan fotonya bagaimana teknik dari samping, dari bawah, dari atas, ya kan. Nah itu sangat pengaruh banget. Nggak perlu bapak ibu cerita banyak, dengan foto, dengan caption untuk menggambarkan anak yang tertarik, anak yang sedang mengerjakan, itu langsung kelihatan dengan foto, mainlah dengan foto, ya. Karena memang eranya sekarang itu, ya, visual. Kita harus bikin desainnya dulu nih, ya. Desainnya itu urutannya itu seperti apa, ya kan? Berarti yang penting di atas, nanti di tengah ada foto, nanti baru di bawah hal-hal yang nggak penting. Jadi desainnya dulu yang harus dipikir. Jadi nanti bapak ibu ketika udah melihat tulisannya akan lihat, oh ini berarti harus dinaikin nih. Radikalisme yang lain, nah itu dia, ya kan. Jadi pastikan misalnya bapak ibu buat 5W1H plus 1 skill aman, ya kan, nggak melanggar undang-undang. Ternyata tidak melulu harus menghafal. Siswa bisa dilibatkan pada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan lingkungan sosial mereka. Titik, ya kan, baru dijelaskan. Atau quote-nya dulu, ya kan, quote bapak ibu atau mungkin quote dari subjek yang ada di dalam cerita tersebut, baru dijelaskan tahapan-tahapan. Caranya dengan seperti itu mereka akan lebih aktif dalam perkuliahan. Jadi nggak harus ada saya di lokal, itu sudah bisa menggunakan Google Classroom. Di Google Classroom itu akan saya kasih informasi di sana. Saya nggak masuk, berarti ini loh yang harus kamu lakukan di dalam kelas, seperti itu. Poin-poinnya seperti itu Pak. Dan sebelum itu sudah kami ajukan kuis terlebih dahulu seandainya seperti itu. Cara memotivasi mereka lebih sering membaca gitu. Jadi dengan adanya poin membaca tadi itu mempengaruhi perkuliahan seperti itu Pak. Bapak Ibu menceritakan seolah-olah saya yang mengikut kegiatan Bapak Ibu, ya kan. Ini sifatnya lebih inspiratif, lebih kepada cerita-cerita, lebih kepada berita, lebih kepada hard news yang seharian ini kita belajar. Nah, yang akan kita buat itu dalam tanda kutip gengsinya lebih top, karena apa? Karena yang mengisi kolom-kolom itu adalah orang-orang yang luar biasa, kayak Mas Aiman. Yang saya pilihkan ini hanya sebuah contoh untuk menunjukkan ke teman-teman poin-poin berikut itu, betapa hal yang biasa itu ternyata bisa menjadi luar biasa kalau orang lain yang melihat. Memberikan nilai baik, makanya saya memberikan itu tembus Kalian Pasar SMPN Tanjung Jabung Timur belajar lanjut Nusantara, ya. Itu yang ini teman-teman cuma diajak ini Bapak Dinas, enggak, itu adalah sebuah upaya teman-teman untuk mengajarkan ke anak-anak kita yang mungkin saat ini lagi ada krisis. Itu akan terus berlanjut. Jadi percayalah Bapak Ibu, apa yang sudah Bapak Ibu buat itu nanti akan kita kurasi lagi bersama Mas Bari, bersama Mas Anwar, bahwa itu nanti akan kita coba revisi lagi, kita akan perbaiki lagi, sehingga akan ada banyak cerita-cerita inspiratif juga yang akan mewarnai dunia pendidikan kita lewat kompas.com. Yang kolom rencana. Ya, terus kemudian yang kedua dari obrolan kemarin malam yang misalnya ya, kenapa Mas Anwar minta teman-teman mengumpulkan setidaknya 3 tulisan, karena selain berita-berita yang tulisan yang sifatnya berita seperti yang sudah ditampilkan, yang dicontohkan tadi 2 artikel itu, nah kita sedang berencana untuk membuat kolom khusus. Jadi kita belum tahu namanya, tetapi di dalam kolom tersebut mungkin lembaganya nanti apakah program pintar atau diseminasi praktik baik pendidikan, apapun namanya. Nah itu nanti sifatnya bukan berita, bukan artikel, tetapi lebih kepada kajian ilmiah atau opini dari Bapak Ibu sekalian.
Jadi di situ nama Bapak Ibu nanti akan dicantumkan sehingga bisa menjadi kredit untuk Bapak Ibu sekalian dalam mengajukan kredit poin seperti itu. Jadi itu tujuan kenapa tadi Mas Anwar minta Judul yang berjudul di OBCS ini limbah, jadi limbah berkah. Dari keterangan waktu, tempat, segala macam, kemudian kerapihan dari paragrafnya juga. Menurut saya kegiatan ini sangat baik sekali karena saya tentunya sebagai wartawan lokal juga ya tentunya masih banyak perlu belajar. Jadi dengan adanya narasumber yang sudah berpengalaman langsung sehingga bisa memberikan masukan juga kepada saya selain pengalaman yang selama ini saya dapatkan dari lokal, jadi sehingga bisa berbagi, bisa dapat pengalaman juga dari narasumbernya langsung. Itu menurut saya juga sangat menarik karena memberikan satu masukan yang bagus untuk pendidikan. Jadi siswa tidak melulu hanya datang ke sekolah dengan yang hal-hal itu saja gitu. Jadi mereka bisa ada satu kegiatan lain yang menyenangkan menurut mereka dari guru-guru mereka, dari berbekal dari sini sehingga mereka bisa lebih bersemangat lagi sekolahnya gitu. Kalau menurut saya untuk kegiatan media gathering ini sangat baik ya, apalagi untuk saya sebagai wartawan ini sebagai mengingat kembali ilmu saya yang udah jarang diterapkan juga gitu. Kalau untuk fasilitatornya keren, itu dari orang-orang yang berpengalaman tentunya ya, dan juga langsung dipraktekkan juga langsung ke dosen maupun guru yang langsung berhubungan dengan kegiatan, terutama kegiatan yang langsung berhubungan dengan Tanoto Foundation gitu. Kegiatan ini sangat baik agar para Fasda dan Fasdos dapat mempublikasikan hasil mereka di lapangan sehingga dapat menginformasikan ke halayak. Nah, dengan menginformasikan ke halayak diharapkan dapat mengajak masyarakat lainnya untuk membangun dalam dunia pendidikan. Kalau melihat praktik-praktik baik yang ditemukan pastinya sangat banyak ya, tapi setiap individu pastinya mendapatkan hal yang berbeda-beda. Salah satunya yang saya lihat tadi adalah mereka yang tidak biasa menulis, hal-hal yang tidak biasa menjadi membiasakan diri. Judulnya belajar dari bungkus jajanan siswa. Nah, materi yang dipelajari di sini itu teks. Sebenarnya pembelajaran berbasis teks, yaitu teks level, di mana artinya di sini siswa yang akan bisa membandingkan, mengidentifikasi, kemudian menganalisis dan membandingkan struktur teks level, khususnya jajanan atau dalam jenis makanan. Nah, di sini saya menggunakan media jajanan, di mana kegiatannya pertama sih memang tidak langsung kepada buku jajanannya, tetapi kepada buku teks ya, sesuai dengan materi TOT modul 2. mudah-mudahan ke depan kita akan lebih baik kerjasama. Terima kasih.